Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media? Yeah. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya yang hanya itu, lupa saya namanya, di UI itu anak ilmu politik juga, kebetulan junior juga kan. Gitu. Nah, pertama-tama dalam menyikapi ini ya, disclaimer-nya nih, ya, pakai definisinya PDI Perjuangan ya, soal petugas partai, jangan pakai definisi masing-masing, ya kan? Karena ini istilah yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Oke? Nah, bagaimana kami memahami itu? Halo sahabat Ganjar, ketemu lagi kita di podcast Suara Ganjar bersama saya Aditya Batara. Sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang isu yang sangat teraktual tentang peran generasi muda di Indonesia dalam pemilu atau dalam dinamika politik jelang pemilu. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu Pak Ganjar Pranowo sempat berkunjung ke beberapa universitas kemudian berbagi tentang visi beliau untuk Indonesia di masa depan. Untuk membicarakan tentang bagaimana peran pemuda dalam politik di Indonesia ke depannya, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Namun sebelum saya sapa narasumber, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman sahabat Ganjar bahwa pada pemilu tahun 2024, lebih dari 50% pemilih adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini tentunya menghadirkan peluang dan tantangan tersendiri bagaimana kemudian generasi milenial dan generasi Z bisa menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk menentukan arah masa depan mereka. Baik, untuk mendiskusikan tentang peran pemuda dalam politik Indonesia, maka di sini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sangat mumpuni di bidangnya, khususnya dalam bidang kepemudaan dan peran pemuda di politik. Saya sapa dulu Bang Ikra, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Oke. Ya. Sahabat Ganjar, Bang Ikra ini adalah beliau sekarang adalah anggota DPRD Depok untuk fraksi PDI Perjuangan, dan beliau ini juga merupakan saat ini ketua fraksi ya Bang ya, di PDI Perjuangan Depok dari daerah pemilihan Depok 5, Cilodong dan sekitarnya. Nah, Bang Ikra terkenal kalau di Depok itu sangat concern dengan isu kepemudaan. Mungkin ini yang saya mau coba explore dulu dari Bang Ikra. Bang Ikra, kita sempat melihat Bang Ikra ini mempelopori Raperda Kepemudaan. Ceritanya gimana Bang? Kok kemudian akhirnya ini menjadi isu yang penting secara politik untuk didorong? Jadi kebetulan saya di DPRD Kota Depok juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, salah satunya adalah mempersiapkan raperda-raperda yang akan dibahas setiap tahun. Ya, nah di situ dalam rapat Bapemperda mencuat ide soal kepemudaan ini. Ya, kemudian saya sebagai ketua Bapemperda ya dorong ini supaya ini jadi raperda. Nah akhirnya masuk dan sudah dibahas. Nah tapi concernnya kan karena Depok ini kota yang sampai saat ini dibanding dengan kota-kota lainnya ini minim ya sarana atau aktivitas untuk anak-anak muda gitu. Ya. Nah, padahal kan kita semua pernah muda. Betul, ya. betul Pak. Saya lahir besar di Bandung misalnya. Saya mau ngaji ada, mau ngeband bisa, mau teater ada. Sarana, pokoknya semua ekspresi untuk anak-anak muda itu bisa difasilitasi oleh kota. Nah, ini kan Depok bahkan nggak punya gedung kesenian, gedung kebudayaan yang representatif gitu, ya, buat anak-anak muda berekspresi dan seterusnya gitu. Nah, sehingga ketika muncul anak-anak muda jadi, ini mau ngapain anak muda di Depok? Oke. Padahal energinya luar biasa ya. Energinya luar biasa, saking luar biasanya, ya ekspresi yang paling dahsyatnya adalah ya tawuran. Oke. Itu hal-hal negatif ya. Tawuran.
Dit, saya mau cerita, Dit. Saya kayak Ganjar ya. Gimana tuh Bang? Ini cerita. Jadi satu malam saya ditelepon ya sama salah satu pengurus PDI gitu. Anaknya tangkap karena tawuran. Oke. Ya, kebetulan di partai itu ada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi. Saya kerahkan mereka ke sana. Ada sekitar 30 anak muda. Anak kecil malah ya. 15 tahun, 16 tahun gitu ya. Itu yang ditangkap di situ. 20 sekian lah, hampir 30 orang. Karena saya minta ya pokoknya jangan ada penghukuman, keluar. Saya cuma berpikir begini. Pertanyaan pentingnya, ini mereka ini korban atau pelaku? Nah selama ini Kota Depok memperlakukan mereka sebagai pelaku. Kenapa? Karena yang urus itu adalah Kesbangpol. Satpol PP. Ya, perdanya juga di perda ketertiban umum apa segala macam di situ. Ya. Jadi bukan urusan bidang kebudayaan, pemuda gitu, tapi sebagai pelaku. Jadi pelaku ini. Ya, urusannya juga urusan koordinasi dengan TNI, polisi dan sebagainya. Nah, padahal saya melihat mereka ini sebagai korban dari kota yang nggak mengakomodir mereka. Nah kemudian ketika mereka bebas, saya ajak ngobrol. Dan memang lingkungan juga merasa bahwa ini anak-anak bandel nih. Kemudian saya kasih kepercayaan diri sama mereka. Ya saya pernah susah mereka, semua anak muda pernah ada nakal-nakalnya lah. Mencari jati diri. Gitu. Ya, tapi kan saya ajak berpikir, ajak ngobrol, diskusi, mereka yang ngomong gitu. Akhirnya tahu nggak apa? Mereka mau bikin teater. Wah keren banget tuh baik. Gitu loh. Dan sempat tampil di DPP partai. Gitu. Teater mereka gitu ya kan. Tampil nah itu. Berbulan-bulan mereka berlatih teater tuh mereka lupa tuh sama soal-soal tawuran ya. Segala macam gitu loh. Lupa bahkan sekarang ya udah nggak lagi begitu gitu. Nah, padahal kan yang punya energi besar dan perangkat yang besar ini kan kota. APBD ada di dia, pemerintah kota nih kan. Instrumennya ada, dinas-dinasnya ada dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kegagapan Kota Depok melihat persoalan anak muda itu yang mendorong kita untuk perda kepemudaan ini biar dilanjutkan gitu loh. Gitu. Oke, Bang. Kalau dari pengalaman Bang Ikra di Depok menyerap aspirasi anak-anak muda, kemudian apakah Bang Ikra melihat sebenarnya posisi anak muda Indonesia gitu ya? Itu memandang politik seperti apa sih Bang? Iya. Generasi sekarang nih, generasi Z nih Bang. Iya. Sebenarnya setiap generasi ya ada hampir kesamaan gitu ngelihat politik gitu ya. Bahwa anak-anak muda itu kayaknya nggak terlalu akrab sama politik. Ya. Bahkan cenderung menghindari. Orang kemudian mendunia sebagai apatisme dan sebagainya. Gitu ya. Tapi memang ini kan perlu waktu untuk semua yang berkepentingan ya, untuk melakukan pendidikan politik gitu. Tapi kalau pertanyaannya itu ya anak-anak muda banyak kan apatis ya, nanti pas nyoblos juga mungkin nggak datang ya kan. Jangan-jangan lihat tanggal 14 Februari ini bukan soal nasib Republik ini 5 tahun ke depan, tapi tanggal merah nih cuy. Terus libur, puncak yuk ya. Bener. Bisa mager di rumah gitu. Iya, pada kabur sebelum hari ya kan. Nah. Tapi nggak bisa disalahkan seluruhnya pada mereka. Memang kita yang harus kasih tahu gitu bahwa akhirnya saya jadi banyak diskusi sama anak muda. Pertanyaan sederhana aja yang kita tanyakan. Misalnya pertama kali kamu bangun tidur ngapain? Banyakan tuh sekarang adalah lihat HP. Oke. Ya. Begitu bangun tidur dia langsung lihat handphone ya. Cek HP dulu. Oke. Pertanyaan gua, handphone lu itu kan ada providernya. Emang itu nggak diatur sama negara? Bahkan penyediaan BTS-nya sampai ada yang dikorup segala macam kan. Bener. Nah itu kan negara bikin. Ada politik loh di situ. Lu aja nggak ngerasa, gitu ya pakai bahasa mereka. Terus lu beli kuota kan? Iya. Ada pajaknya nggak beli kuota? Ada. Lah iya. Pajak yang narik siapa? Negara. Lu bangun tidurnya hal pertama kali yang dilakukan lu ketemu politik tuh. Cuma lu aja nggak merasa. Setelah itu lu ngapain? Mandi gitunya, kamar mandi. Oke, air lu pakai pump atau pakai tanah. Bor, air tanah bang. Berarti pakai listrik dong. Iya, emang yang listrik yang nyediain malu. Siapa yang nyediain? PLN. Iya, perusahaan negara. Politik lagi gue bilang. Bener. Jadi jangan-jangan, jadi saya ceritain tuh, mereka coba merefleksikan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak ada yang gak terhubung sama
politik. Jadi kamu bisa lari tapi kamu nggak bisa sembunyi dari politik. You can run but you can hide. Kan? Nah, situ mulai. Jadi mulai menghubungkan hidup mereka ini sama politik. Oh iya ya, ternyata memang nggak ada yang bisa lari dari politik gitu. Nggak bisa sembunyi dari politik. Bisa lari, bisa menghindar, tapi ya kemanapun lu lari, lu ketemu sama itu. Gitu. Nah, persoalan sekarang, lu mau serahkan politik ini pada orang-orang lain, ya, pakai cek kosong, atau kita mau ikut terlibat. Ya kan? Nah, dari situ sebetulnya banyak yang, ya udah, ya kan terlibat bukan berarti harus terlibat di partai politik atau apa, enggak. Mulai mengerti bahwa politik itu adalah segala tindakan untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umum, gitu. Ya, nah, di situ dulu saya coba ajarkan mereka. Nah, akhirnya mereka mulai mau terlibat, gitu ya. Yang pasti 5 tahun sekali milih aja itu aja. Misalnya yang paling partisipasi yang paling minim, gitu loh. Tetapi kan nggak mungkin kalian minim, harus belajar, gitu. Nah, ini pelan-pelan memang mesti ditumbuhkan gitu ya kepada mereka gitu. Ini menarik Bang Ikra bilang bahwa apatisme ini tuh sebenarnya disebabkan karena mereka informasi itu di situ. Cuman mereka mungkin kurang motivasi atau misalnya kekurangan ruang untuk mengeksplorasi bahwa politik itu sebenarnya bagian dari kehidupan sehari-hari itu ya. Dan persoalan 2024 itu bukan cuma hari itu tapi masa depan mereka juga ditentukan dari situ ya Bang ya. Dan isu kepemudaan hari ini menjadi sangat krusial karena seperti yang sering beberapa kali disebutkan oleh Mas Ganjar itu, karena ada bonus demografi itu. Betul. Yang belum pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Ini jadi sangat penting gitu. Jadi ketika dibilang masa depan itu adalah masanya anak-anak muda hari ini, itu ketemu titik yang paling penting itu, paling signifikan karena ada bonus demografi itu. Memang usianya ya segitulah, usia terbanyak warga Republik ini kan gitu. Jadi Anda akan jadi pemimpin masa depan yang membawa bonus demografi ini, apakah akan jadi hal yang positif untuk kita sebagai bangsa gitu, atau malah menjerumuskan gitu kan? Betul. Jadi mau nggak mau harus secara matematis ketika kita ngomong bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda, ya memang karena sebagian besar ini penduduk kita ini ya usia muda. Gitu loh. Secara matematis ya bisa terbukti. Jadi bukan cuma slogan politik saja gitu loh. Tapi memang faktualnya begitu gitu hari ini. Jadi kalau nggak anak muda dipersiapkan hari ini, ya gimana kita melihat masa depan ini gitu. Nah, Bang Ikra ini kan dulu backgroundnya juga semasa mahasiswa sempat jadi aktivis gitu ya. Saya mau nanya nih Bang, bedanya kalau sekarang gimana Bang aktivisme mahasiswa khususnya pemuda pada pada periode Bang Ikra dulu sama dengan sekarang? Apa sih hal yang signifikan? Iya. Setiap periode kan ada tantangan, ada masalahnya masing-masing gitu loh. Ya, tentu periode saya yang 90-an yang akhirnya jadi muncul menjadi gerakan mahasiswa 98 itu bermanfaat dan menemukan signifikansinya pada masanya, gitu. Ya, bukan berarti bahwa generasi sekarang nggak bisa belajar, tetapi melihat bahwa model gerakan itu hanya seperti tahun 98 ya salah. Gitu loh. Ya, 98 signifikan pada masanya. Hari ini kita punya tantangan yang baru. Teman-teman anak muda ini punya tantangan yang baru ya, dengan situasi yang jauh berbeda dengan apa yang kami miliki pada saat itu gitu. Nah, kalau ditanya harus apa yang sekarang, saya nggak berpretensi untuk menjawab itu gitu. Justru menjadi tugas anak-anak muda sekarang menemukan, atau gerakan, misalnya kalau ngomong gerakan mahasiswa ya, gerakan mahasiswa sekarang yang menemukan perannya di dalam situasi hari ini. Karena dulu juga kami begitu. Kami belajar tentang gerakan mahasiswa 66, gerakan 70-an, 80-an, tetapi tetap mencoba menemukan gerakan kami sendiri. Gitu. Nah, anak-anak muda sekarang belajarlah dari pengalaman sebelumnya, dari gerakan mahasiswa sebelumnya, tetapi kalian harus temukan gerakan kalian sendiri hari ini yang memang bisa membawa kemajuan buat kehidupan bersama kita gitu. Kalau Bang Ikra ngelihat ruang-ruang untuk berekspresi, beraktualisasi untuk anak muda Indonesia itu di politik atau misalnya mempengaruhi kebijakan sekarang gimana? Wah, sekarang luar biasa lah. Ya. Sekarang luar biasa. Dulu kami bikin pamflet aja takut-takut. Oke. Sekarang ada
ada ada YouTube, ada media sosial, segala macam platform media sosial yang bisa digunakan. Digital. Betul. Ya silakan digunakan. Jadi bahwa ada masalah di undang-undang ITE segala macam, saya kira itu nggak terlalu minor lah, itu nggak. Ya memang ada masalah, itu yang harus diperjuangkan terus gitu, supaya. Jadi gini, jangan beranggapan bahwa reformasi sudah ada gitu, terus kita langsung sejahtera. Persis seperti Bung Karno bilang, kemerdekaan itulah jembatan emas. Jangan dikira begitu kita merdeka, besok semua persoalan selesai. Justru di dalam kemerdekaan itulah kita bertarung untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Nah, setelah reformasi itu, jangan Bang, jadi nggak bisa dibilang juga reformasi gagal. Ya kalau kita ngomongnya ekspektasinya tinggi, ya kita anggap gagal. Tapi kita harus sadar bahwa reformasi ini, yang paling maksimum dari reformasi ini adalah membuka ruang bagi perjuangan yang lebih luas. Ya kan? Serikat buruh bisa berdiri, ya kan? Mahasiswa bisa punya koran sendiri, bisa ini, nggak takut dibredel, media massa bisa ini ya. Dan dulu kan partai bisa berdiri, ya, bebas gitu loh. Nah itu diperjuangkan di situ. Ruang untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan dan seluruhnya. Nah pada waktu itu kan nggak ada ruang. Kita ngomong hilang, gitu kan? Bener. Serba takut ya. Bisa hilang suaranya atau hilang orangnya, ya kan? Hilang suaranya artinya diancam jadi nggak ngomong lagi, ya kan? Diem gitu, atau ya hilang orangnya gitu ya kan? Nah, tapi kan hari ini enggak, gitu loh. Hari ini, nah berkah dari reformasi itu ya itu, sebatas itu. Apakah setelah reformasi langsung adil? Enggak. Kita harus bertarung lagi supaya ini kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ya kita bertarung lagi. Tapi kita punya ruangnya untuk bertarung. Itu yang mesti kita syukuri dari reformasi 98. Gitu. Jadi nggak usah ngeluh, wah reformasi gagal, reformasi dibajak. Ya. Saya nggak lihat itu. Saya tetap optimis gitu, bahwa ini ada ruang. Ayo kita perjuangkan. Ruang koalisi. Tinggal bagaimana anak muda kemudian bisa memanfaatkan ruangnya. Tidak apatis, kemudian mencoba untuk belajar melek tentang politik gitu ya. Harus ya. Jadi saya nggak bilang bahwa anak muda harus jadi ahli ilmu politik ya semuanya, atau jadi pengurus partai atau apa, tapi juga jangan buta politik, ya kan? Sehingga nggak dikibulin. Gitu. Iya. Sepakat tuh Bang. Jangan sampai dikibulin ya, untuk masa depan apalagi dikibulin. Nah, Bang, saya mau ngelihat bagaimana sih Pak Ganjar Pranowo gitu ya, sebagai salah satu capres kita bersama gitu ya. Bagaimana Bang Ikram melihat pola komunikasi Pak Ganjar selama ini dengan anak-anak muda, generasi muda gitu ya. Itu yang luar biasa sebetulnya Pak Ganjar ya. Jadi kan orang sering bilang bahwa yang ini penerus Jokowi, yang ini penerus Jokowi. Semua kalian penerus Jokowi, mau ikut mendapatkan kotel efek dari 80% persetujuan warga terhadap Jokowi. Gitu. Tapi ingat loh, ya, bukan cuma idenya soal IKN, bukan cuma idenya soal infrastruktur, bukan cuma idenya soal yang lain-lain, ya, yang diteruskan, tapi kemampuan Jokowi untuk memastikan bahwa itu jadi, dengan dia kawal, ya, di rapat-rapat sampai ke lapangan. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan itu yang sebenarnya gini, yang hebat dari Jokowi itu kan bukan sekadar ide. Kerjanya ya Bang ya. Iya, kalau ide sih mungkin ada orang yang lebih pintar dari Jokowi di lingkungannya. Dan Jokowi tinggal, oke, saya setuju itu, kita pakai itu. Tapi dia pastikan ketika diputuskan harus itu, sampai ke lapangan kalau perlu dia. Pastikan itu semua terjadi sampai hal-hal detail. Nah itu kan memerlukan, jadi kayak misalnya BMUI bilang adu gagasan, iya bos, kalau gagasan mah ide gratis, gitu, ya kan, dalam tanda kutip ya maksudnya. Tetapi memastikan itu jadi, itu yang menjadi soal gitu loh. Kepemimpinan itu kan, leadership itu bukan cuma sekadar punya ide, tapi memastikan bahwa dia bisa pimpin semuanya menuju ke arah visi itu dan sampai. Ya kan? Nah Ganjar punya itu kemampuan untuk merangkul orang, kemampuan untuk berkomunikasi, dan energi yang luar biasa selama di Jawa Tengah ya. Dia ke lapangan, dia pasti ini jadi semua proyek dikawal gitu. Kalau
Saya kira kalau soal ide bikin dong SMK buat warga miskin, hubungkan dengan dunia usaha apa segala macam. Idenya gampang, Mas. Tapi memastikan SMK itu jadi, memastikan memang ada industri yang mau berhubungan, ya. Memastikan memang yang masuk ke situ warga miskin. Itu nggak mudah, Mas. Itu loh. Ya. Nah, maka dari sini saya lihat Ganjar punya kemiripan, bahkan dalam bungkusan mungkin yang lebih sophisticated dari Jokowi, gitu loh. Dengan bungkus yang lebih canggih ya, akhirnya retorikanya lebih bagus. Pak Jokowi kan lebih simpel, plak kalau ngomong ya kan. Ganjar tuh bisa lebih bagus lah, retorikanya lebih bagus. Jadi bungkusannya lebih bagus, tapi idenya bahkan kemampuan dia melakukan kerja itu sangat mirip dengan Jokowi. Dan ini dibutuhkan oleh anak muda ya Bang ya? Nah, Man of action ya, bukan man of ideas ya? Iya, man of action. Karena anak muda kan maunya, lu mau ngomong apa yang penting jadi nih Pak. Benar. Ya kan? Kayak tadi Bang Ikra kan ngadepin anak-anak tawuran, oke, terus apa solusinya gitu? Kan kita ngapain gitu ya? Iya, betul. Saya sebenarnya kasih contoh nih, anak-anaknya dikasih teater, ternyata dia lupa sama ini. Tapi sama pemerintah kota nggak dikerjain gitu loh. Sebenarnya kan bisa tuh anak-anak muda itu saya nggak bilang bahwa kota ini akan membuat 0 tawuran ya, tetapi paling tidak tahun demi tahun meminimalisir terus, mengurangi terus angka tawuran, karena anak muda udah nggak mikir soal tawuran, tapi sibuk dengan saya mau ngapain, saya mau bikin apa, saya mau ini gitu loh. Bukan sama itu. Iya, siapin itu anak muda. Itu. Jadi Ganjar tuh menurut saya kemarin misalnya di UGM itu misalnya luar biasa. Nah, saya ngefans banget sama Ganjar itu sejak semakin ngefans gitu lihat dia di UGM. Oh iya. Begini pemimpinnya harus. Kalau kita bicara soal pemimpin, ini salah satu pelajaran politik dari Bang Ikra yang memang jam terbangnya udah tinggi di dunia aktivisme dan juga di dunia politik. Bang Ikra menekankan bahwa Indonesia tuh butuh karakter yang seperti Pak Jokowi, man of ideas, tapi juga man of actions yang lebih penting ya. Iya. Karena anak muda butuh itu gitu. Iya. Itu yang konkret yang bisa kemudian menjadi nyata untuk mereka gitu. Karena konstitusi kita, ya, dan filsafat dasar kita Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya memberikan guidance tentang kemana perahu Indonesia ini akan berlabuh ya kan. Nah, setiap pemimpin akan bilang jalannya lewat sini, bangunnya lewat ini, ininya begini. Tetapi dari semuanya itu, mau lu jalannya kemana, mau lu bangun apa, pertanyaan pentingnya, sampai nggak? Jalan nggak perahu? Jalan nggak perahunya sampai ke situ kan gitu, ya kan? Gitu loh. Jangan sampai idenya ini tapi mangkrak misalnya gitu, ya kan? Nggak bisa di ini gitu, ya kan? Idenya memberikan pangan tapi hutan udah di ini tapi mangkrak gitu loh. Tapi proyeknya udah gagal gitu ya. Iya. itu kan gimana? Itu kan sebenarnya alat uji. Betul. Presiden kepada menteri-menteri. Coba lo bisa nggak? Ya kan? Punya karakter seperti saya nggak gitu ya? Ya, kagak jadi lu. Nggak jalan. Nah, nih Bang Ikra, mungkin ini terakhir Bang. Pertanyaannya tentang, ini kan lagi rame kemarin pertanyaan yang di UI itu. Sebagai petugas partai gitu ya, Pak Ganjar sebagai petugas partai. Kalau Bang Ikra menyikapi pertanyaan itu dan kemudian dari perspektif Bang Ikra, ini bagaimana sih relasi antara partai kemudian dengan Ganjar? Ya, saya anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Saya juga petugas partai. Ya. Siapa namanya yang tanya itu, lupa saya namanya di UI itu anak ilmu politik juga, sebetulnya junior juga kan. Gitu. Nah, pertama-tama dalam menyikapi ini ya, disclaimer-nya nih, ya, pakai definisinya PDI Perjuangan ya, soal petugas partai, jangan pakai definisi masing-masing, ya kan? Karena ini istilah yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Oke? Nah, bagaimana kami memahami itu? Oke? Nah, itu disclaimer pertama. Disclaimer yang kedua adalah saya bangga jadi petugas partai. Oke, saya jelasin begini. Karena ke anak-anak muda, lu bayangin dulu tim sepak bola. Lu direkrut, tim sepak bola ini kan bukan pelatihnya nih. Tim sepak bola kan keseluruhan. Ya kan? Seluruhannya, bukan cuma pemain tapi juga ada manajemennya, dan ada supporter. Bahkan ada penikmat sepak bola yang
cuma senang karena lu main bagus, tapi bukan supporter. Nah, itu keseluruhan ekosistem itu ya. Ini tim bola. Tapi kan yang main cuma 12. Ya. Ya kan? Cuma 11. Ya. Lu direkrut dari muda, dilatih, ya kan? Masuk tim muda, masuk tim senior. Tapi jadi cadangan terus nggak dimain-mainin apa coba? Gimana rasanya? Ya. Padahal ketika tim sepak bola itu dibuat ya untuk memastikan semua ini yang tadi itu ya, manajemen apa supporter penonton ya, itu tahu apa tujuan dari tim sepak bola ini. Oper bola kiri kanan tengah segala macam ujungnya adalah menciptakan gol. Makanya gol nih tujuan kan, gol tujuan. Gitu. Semua bergerak untuk mencapai tujuan. Kalau gue jadi cadangan, gue nggak bisa berperan untuk ngoper, untuk membawa bola, dribbling bola, mengumpan, atau bahkan mungkin tendang bola ke gawang untuk ngegolin. Gitu. Nah, bagi saya ketika saya jadikan tugas partai, saya disuruh oleh pelatih saya untuk lu main, lu pastikan bola tugas lu adalah begini ya kan? Pastikan semua mencapai tujuan. Nah, tim menang, supporter senang, penonton puas, mainnya indah. Ya kan? Nah, ketika saya ditugaskan, maka saya membayangkan saya sebagai pemain bola yang udah dilatih lama terus kemudian saya bertugas gitu. Nah, tinggal tujuannya apa? Kalau sepak bola kan tujuannya ngegolin kan? Betul. Nah, tujuan PDI Perjuangan itu ya gak jauh beda dengan apa yang ada dalam Pancasila dan konstitusi. Gitu. Jadi yang disebut dengan misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan perdamaian dunia dan seterusnya. Itu adalah tujuan dari PDI Perjuangan. Betul. Ada di dalam konstitusi kita, ada di dalam semangat dari Pancasila. Ya kan? Nah, maka ketika saya ditugaskan jadi partai, ditugas oleh partai, saya bukan petugas individu. Saya petugas dari organisasi ini secara keseluruhan. Termasuk anggotanya, termasuk pengurusnya, termasuk semuanya, pemilihnya, konstituennya, yang percaya bahwa PDI Perjuangan arahnya mau ke sana. Gitu ya kan? Nah, jadi nggak ada yang bertentangan tugas-tugas PDI Perjuangan dengan tugas-tugas nasional kita, tugas-tugas kebangsaan kita, dan tugas-tugas kerakyatan kita. Nggak ada yang bertentangan. Itu semua searah. Nah, soal menuju ke sana kan bedanya setiap partai menuju ke sana mesti lewat sini, lewat sini. Kalau PDI Perjuangan nggak harus lewat sini. Harus pastikan kebangsaan itu kita pelihara. Nggak ada Indonesia yang sejahtera tanpa kita memelihara kebangsaan. Betul. Gitu. Ya. Nah, maka saya ditugaskan di Depok. Penugasan di PDI cuma 3 kok. Mas Ganjar pasti tahu. Di struktur partai, Ibu Ketua Umum Megawati adalah petugas partai, ditugaskan oleh Kongres Partai menjadi Ketua Umum di struktur partai. Jadi Ibu Megawati juga bilang, saya juga petugas partai, Bos. Ya kan? Di legislatif dan di eksekutif. Nah, saya ditugaskan di legislatif di Kota Depok. Partai harus jaga saya dong. Ya kan? Misalnya tadi itu, nggak ada kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kalau kebangsaan nggak dijaga. Tiba-tiba saya mendukung perda-perda yang diskriminatif misalnya. Nah, iya tuh. Ya partai tarik. Seperti lu main bola, saya pikir ya, sibuk aja di back lu di belakang kan nyerang-nyerang. Tarik mau pelatih ya kan? Ganti, kayak gitu, ya kan? Tapi selama saya menjalankan fungsi-fungsi itu, ya dasarnya ada kan nggak cuma peraturan partai, ada juga peraturan, ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Itu juga bagian yang saya lakukan. Saya nggak boleh melanggar itu, gitu ya. Nah, selama saya lakukan itu, nggak pernah saya mesti lapor saya mau bikin ini, saya mau bikin ini, boleh nggak? Enggak. Selama saya memastikan bahwa yang saya lakukan itu ada di dalam tugas-tugas, misalnya saya bela penggusuran SD, ya. Saya membela SD itu supaya nggak digusur misalnya gitu. Saya tahu kok itu perintah partai. Betul. Ada dalam dokumentasi, ada dalam semua dokumen partai. Sama nanti Mas Ganjar juga. Kalau Tuhan kasih beliau itu mimpin Indonesia, ya, maka yang pertama-tama dan yang utama adalah konstitusi Republik ini harus dia tegakkan. Dia bekerja untuk konstitusi. Itu perintah dari partai itu, ya begitu. Kalau kamu ditugaskan, ya jangan melanggar peraturan perundangan, termasuk konstitusi. Tunduk pada konstitusi, karena kan kita bagian dari konstitusi itu. Ya kan? Misalnya,
semua yang dipertanyakan soal keadilan sosial, soal kebebasan, soal demokrasi, itu ya, soal penegakan hukum segala macam, itu ada dalam konstitusi, itu tugasnya Mas Ganjar. Ya kan? Dan PDI Perjuangan nggak akan cawe-cawe selama Mas Ganjar lakukan itu kok. Nggak pernah. Saya ingat sekali waktu saya masih di staf ahli di DPR itu periode pertamanya Pak Jokowi 2014 itu. Ya, masih belum tune in nih antara fraksi di DPR sama kabinetnya Pak Jokowi. Wah, sering bertabrakan terus. Ibu Ketua Umum yang datang ke fraksi, bukan fraksi yang datang ke kantor DPP. Datang, rapat semua dikumpulin. Kita jaga Jokowi 5 tahun, yang macam-macam, nah itu kok. Jokowi udah jadi presiden, udah terpilih dia. Secara konstitusi dia selesaikan selama 5 tahun ini. Kita jaga dia. Itu perintah. Ya pada dia semua ya siap. Jalankan. Nah sekarang Mas Ganjar, dulu ada perdebatan aneh ini begitu diputuskan oleh partai. Semua harus dukung Mas Ganjar. Gitu ya kan. Nah, jadi nggak usah ini bola liar yang dimain-mainin aja. Artinya Jadi kalau petugas partai itu bukan saya kan, jadi mudah-mudahan jelas nih buat siapa Adinda di UI, Ilmu Politik UI itu. Bukan bonekanya ketua umum. Dan nggak pernah juga ketua umum mencoba untuk bahwa semua petugas partai ini adalah boneka dia. Malah ibu ketua umum malah, lah kan ini sudah ada aturannya, ini sudah ini lakukan. Ibu Mega itu salah satu orang yang sangat keras kepala terhadap konstitusi. Harus Jadi tegak lakukan lurus. itu. Selama itu konstitusional lakukan. Bahkan dorongan Jokowi di 3 periode pun kita tolak karena konstitusi. Kenapa Ibu Mega mendukung kita mencalonkan Ahok? Karena konstitusi. Bahwa setiap warga negara itu sama kedudukan di depan hukum. Gitu. Betul. Karena konstitusi. Yang kita pertaruhkan itu waktu Ahok itu bukan soal Ahoknya, konstitusinya. Mau menang kayak, mau kalah kayak, tapi kita harus menyatakan bahwa setiap warga negara itu kedudukannya sama di depan hukum. Itu yang kita pertaruhkan. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau soal itu. Jadi kita nggak perlu alergi ya, Bang ya, tentang tugas itu kan partai, istilah internal kami. Iya. Hal Gitu yang loh. lumrah dalam Saya udah direkrut, di kader, ditugaskan di struktur partai. Kalau struktur partai ini gue jadi manajemen klub lah. Benar. Tapi begitu Ikra, kamu legislatif, wah, ya kan? Gua main, saya saat ini saya tanam penyerang tengah, ya kan? Nggak tahu, kita main gitu loh, ya kan? Untuk sampai ke tujuannya masyarakat Indonesia Raya yang adil dan sejahtera itu. Artinya gini Bang, kalau saya ngelihat justru petugas partai itu memberikan apa ya, bukan membatasi ya, tapi kemudian memastikan bahwa orang yang kader PDI yang mendapatkan mandat dari rakyat itu bisa berjuang atau bertugas sesuai dengan amanah konstitusi dalam konteks PDIP. Yang berbahaya justru kalau bukan petugas partai gitu kan. Kita nggak tahu gitu jelas kan. gitu. Arahnya mau kemana Indonesia. Karena doktrin kami itu jelas pakai doktrinnya Pak Bung Karno. Partai adalah obornya massa katanya. Obor kan pasti di depan kan. Betul. Nah, dia memimpin massa untuk apa? Merobohkan musuh-musuhnya. Apa musuhnya? Ya kemiskinan, ya penindasan dan seterusnya. Itu musuh-musuh rakyat hari ini, ya kan? Nah, partai itu di depan. Jadi partai nggak mungkin yang ditugaskan di depan itu bertentangan sama yang di belakang. Kalau bertentangan cuma satu kok. Kalau PDI Perjuangan bertentangan dengan kehendak yang di belakang ini, masa ini, pilihan cuma satu, kita nggak akan dipilih. Gitu loh. Yang rugi PDI Perjuangan. Maka PDI Perjuangan harus memastikan bahwa semua arah gerak PDI Perjuangan itu di belakang ikut. Karena apa? Sesuai dengan kehendak yang di belakang. Gitu loh. Wah, asik banget Bang Ikra. Jadi jangan alergi dengan petugas partai gitu ya. Atau membandingkan petugas partai dengan rakyat. Gini, gitu. saya mau kasih tahu. Bahwa ada petugas yang kadang-kadang nakal dan sebagainya. Kita tahu kok. Partai tahu. Partai tahu bahwa ada kekurangan di partai. Tahu nggak? Dalam setiap acara-acara resmi partai pasti dibacakan dedication of life-nya Bung Karno. Surat Bung Karno itu, ya. Kalimat pertamanya,
saya adalah manusia biasa. Dan saya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan diakui oleh partai, tapi partai nggak menyerah pada ketidaksempurnaan. Bikin sekolah partai. Mas Ganjar salah satunya yang tugasnya pertama kali bikin Badiklat. Wah. Ya, Badiklat. Oh, saya ini dari 2019 udah 3 kali ikut sekolah partai. Ya. Jadi kayak Mas Ganjar, setiap kepala daerah ikut sekolah kepala daerah dulu, calon kepala daerah, termasuk Pak Jokowi ikut, Gibran ikut. Jadi kepala-kepala daerah yang hebat di Jokowi ini, di PD ini kayak Mas Azwar Anas, Bu Risma, itu produk dari sekolah-sekolah partai. Ya namanya sekolah ya, ada yang lulus tetap bandel ya kan. Tapi itu pasti dipecat, kalau yang bandel pasti dipecat. Gitu loh. Gitu. Jadi gak usah takut sama istilah. Karena PDI Perjuangan nggak, Mas Ganjar, kan Mas Ganjar bilang, saya anggota PDI Perjuangan. Kan gitu kan, di UGM kan? Iya, iya. Kenapa dia dengan bangga gitu? Karena dia nggak merasa bahwa tugas dia sebagai gubernur untuk melindungi warga apa namanya Jawa Tengah, sampai dia bikin SMK apa segala macam itu ternyata nggak bertentangan sama posisi dia sebagai anggota PDI Perjuangan. Malah itu yang diharapkan dari seorang petugas partai PDI Perjuangan, bisa membela rakyatnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ikra sudah meluangkan waktu di podcast Suara Ganjar pada hari ini. Ini diskusi yang gua jadi semangat gara-gara lu nanya itu yang terakhir. sangat menarik banget gini ya, soal tugas partai. Jadi teman-teman sahabat Ganjar, khususnya teman-teman generasi muda, tadi pesan Mbak Ikra clear gitu ya, bahwa kita harus melek politik gitu ya. Jangan sampai apatis terhadap politik. Dan yang paling penting tadi Bang Ikra bilang, kita harus memilih pemimpin yang man of actions juga, jangan cuma man of ideas, karena ideas itu murah ya Bang ya. Tapi man of actions seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi dan akan kemudian dijalankan kembali, diteruskan oleh Pak Ganjar, itu bisa menjadi referensi bersama untuk pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih Mbak Ikra atas kehadirannya di podcast kami, Suara Rakyat, Suara Ganjar untuk Indonesia Maju.